Nuryanta meminta agar uang 20 miliar tersebut dikalikan 3 sehingga jumlahnya total 60 miliar rupiah. Kerugian atas pemberian ini lebih jauh dari itu. Kan kalau dihitung kewajiban yang harusnya dibayar itu belasan triliun. Artinya apa? Kok dijual murah sekali. Saya menyesali sekali kenapa itu tidak dibongkar semuanya. Hakim-hakim mana saja yang sudah terkontaminasi. Bobrok, lagi-lagi ada hakim berdagang perkara. Celakanya lagi, yang diperdagangkan adalah perkara tindak pidana korupsi. 12 April lalu, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dicokok oleh penyidik Kejaksaan Agung. Arif Nuryanta ditetapkan sebagai tersangka gara-gara menerima suap atau gratifikasi sebesar 60 miliar rupiah untuk pengondisian vonis perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah. Fulus diterima Arif saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di hari yang sama, Kejaksaan Agung juga menetapkan panitera muda Wahyu Gunawan serta pengacara Arianto Bakri dan Marcella Santoso dari firma hukum Arianto Arnaldo sebagai tersangka. Panitera muda Wahyu Gunawan disebut sebagai inisiator sekaligus perantara pengaturan vonis dan disetujui oleh Muhammad Arif Nuryanta. Sementara pengacara Arianto dan Marcella Santoso berperan sebagai pemberi suap. Hari itu juga, keempat tersangka langsung dijebloskan di rumah tahanan. Dua hari berikutnya menyusul 3 orang hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah majelis hakim yang menyidangkan perkara, yaitu Ketua Majelis Juyamto, serta Agam Syarif Baharudin dan Muhtaro selaku hakim anggota. Ketiga hakim ini diduga telah menerima suap sebesar 22,5 miliar rupiah. Sungguh ironis, suap perkara senilai 60 miliar rupiah ini ternyata diatur oleh seorang panitera muda berpangkat golongan 3D. Melalui komunikasi intens dengan pengacara Arianto, akhirnya terjadilah tindak pidana korupsi suap tersebut. Wahyu Gunawan jugalah yang menghubungkan pengacara Arianto dengan Wakil Ketua Pengadilan Arif Nuryanta. Padahal Wahyu adalah panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sementara Arif Nuryanta adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun belum genap 4 tahun menjadi panitera muda, nyatanya Wahyu Gunawan cukup lihai menjalani pekerjaan sampingan berdagang perkara. Hasil pertemuan tersebut, kemudian AR, WG, dan MAN, mereka bertiga bertemu di rumah makan Layar Seafood Sedayu, Kelapa Gading, Jakarta Timur. Dan dalam pertemuan tersebut, Muhammad Arif Nuryanta mengatakan bahwa perkara minyak goreng tidak bisa diputus bebas. Ini sebagai permintaan yang pertama tadi kepada WG, dan ini jawabannya, tetapi bisa diputus konslet. Dan yang bersangkutan, dalam hal ini MAN atau Muhammad Arif Nuryanta, meminta agar uang 20 miliar tersebut dikalikan 3 sehingga jumlahnya total 60 miliar rupiah. Buntut dari perkara suap ini, Kejaksaan Agung akhirnya menyeret Muhammad Syafi'i, Kepala Jaminan Sosial dan Perizinan Wilmar Group, sebagai tersangka ke-8 di pusaran kasus suap vonis korupsi korporasi CPO. Muhammad Syafi'i diduga telah menyediakan uang suap 60 miliar rupiah tersebut. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat selama ini langganan menangani persidangan kasus-kasus korupsi besar. Maklum saja, kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi lazimnya disidangkan di sini.
termasuk kasus dugaan korupsi perizinan ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Di kasus ini, Kejaksaan Agung tidak hanya menyeret orang-orang yang terlibat, namun juga menjerat korporasinya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ingkrah di perkara minyak goreng, ya. Jadi penyidik Kejaksaan Agung pada hari ini juga menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Ya, kerugian yang dibebankan berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 6,47 triliun dari perkara minyak goreng. Angka kerugian negara muncul lantaran 3 grup korporasi tersebut telah mengekspor CPO dan produk turunannya dengan mengabaikan kewajiban memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri atau domestic market obligation. Namun, pada 19 Maret lalu, Majelis Hakim yang mengadili perkara justru memutus onslak atau lepas. Hakim menyatakan terdakwa korporasi terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. Alhasil, terdakwa korporasi terbebas dari kewajiban membayar ganti kerugian negara. Bisa dibilang nilai suap di kasus ini adalah yang terbesar dibanding yang sudah terungkap sebelum-sebelumnya. Namun, bila dibandingkan dengan nilai kerugian negara 6 triliun rupiah, jelas 60 miliar rupiah hanyalah setitik nila. Ini yang bersangkutan tidak membayangkan kerugian atas pemberian ini lebih jauh dari itu. Ketika perusahaan itu kalau dihitung kewajiban yang harusnya dibayar kalau tidak ada putusan lepas itu berapa? Iya, belasan triliun. Artinya apa? Kok dijual murah sekali gitu. Perkara yang begitu besar, negara akan berpotensi mendapat masukan uang karena pelanggaran dari 3 perusahaan itu dengan murah sekali dilepaskan. Para pengadil perkara tindak pidana korupsi kini justru memperdagangkan perkara. Menjadi sebuah ironi, potret miris bobroknya sistem peradilan di negeri ini. Ini satu bentuk memang tersistem bagi saya. Ini justru akan kita kalau bisa dimusnahkan, diperangi dengan sungguh-sungguh. Ini. Hukum tidak boleh memihak pada siapapun. Dia harus dijalankan secara tegas, tegak lurus untuk mendapatkan keadilan. Jadi tugas utama pengadilan itu memberi keadilan. Keadilan untuk semua pihak, tidak untuk satu pihak yang memberikan sesuatu. Dalam beberapa tahun terakhir, nama advokat Marcella Santoso terus meroket dan dikenal publik. Beberapa kasus besar mampir di tangan advokat ini. Namun miris, sosok muda yang menjejaki karir sejak tahun 2007 ini akhirnya menjadi tersangka gara-gara menggadaikan perkara. Sebutin Pak di situ Pak. Bagaimana ya? Nggak boleh dikutip. Kita nggak wawancara. Saya nggak mau wawancara. Nggak mau wawancara. Tapi itu gimana kalau tadi udah Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.